Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak baca terlebih dahulu siklus pembelajaran 2 halaman 115. Silakan dibaca terlebih dahulu ya percakapan Alung, Dino, Ferdi, dan Rina. Lingkungan harus dipelihara dengan baik. Jika lingkungan tidak dipelihara, maka banyak kerugian yang harus ditanggung manusia. Contohnya, dapat menimbulkan bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi karena kerusakan lingkungan, misalnya kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir. Yang pertama, kebakaran hutan. Indonesia sering dilanda musibah kebakaran hutan. Salah satu penyebab kebakaran hutan adalah aktivitas manusia. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi tandus. Hasil hutan akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, asap dari hutan yang terbakar dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan saluran pernafasan. Kebakaran hutan juga dapat mengganggu kehidupan hewan di dalamnya. Yang kedua, tanah longsor. Pada musim hujan, tanah dapat mengalami longsor atau bergerak meluncur ke bawah dengan cepat. Tanah longsor biasa terjadi pada tanah dengan kemiringan curam dan ulah manusia, seperti membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan tidak memperhatikan kemiringan lereng. Selain itu, akibat bertambahnya penduduk yang makin cepat, banyak perumahan yang dibangun di lereng bukit. 3. Ada banjir. Banjir adalah aliran air yang berlebihan sehingga merendam daratan. Banjir terjadi karena lingkungan tidak dipelihara dengan baik. Contohnya, sungai yang penuh sampah akan menghambat aliran air. Akibatnya, jika hujan turun terus-menerus, maka air sungai akan meluap menggenangi daerah sekitarnya. Bencana banjir mengganggu kehidupan hewan di sungai tersebut. Perusakan lingkungan mengakibatkan bencana dan dampak merugikan bagi manusia. Namun, hal kecil yang kamu lakukan setiap hari juga membawa dampak yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya dalam penggunaan plastik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita baca bersama-sama teks di halaman 118 sampai 119 yang berjudul Dampak Sampah Plastik Terhadap Lingkungan. Setiap orang pasti tidak lepas dari bahan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Plastik telah menjadi komponen penting dalam kehidupan modern. Plastik memiliki sifat ringan, kuat, tahan korosi, transparan, dan mudah diwarnai. Plastik digunakan mulai dari kemasan makanan, peralatan rumah tangga, mainan, peralatan elektronik, dan komponen otomotif. Penggunaan bahan plastik mengakibatkan sampah plastik. Plastik sulit terurai di dalam tanah. Pembuangan plastik di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA bukan solusi yang bijak dalam pengelolaan sampah plastik. Perlu manajemen sampah plastik mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga, hingga skala besar meliputi kawasan kota yang dikelola oleh pemerintah setempat. Untuk memudahkan pengelolaan sampah plastik pada skala rumah tangga, perlu pemahaman jenis-jenis plastik, kandungan material, hingga dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Setiap tahun, masyarakat Indonesia dilaporkan memakai 100 miliar kantong plastik. Kebiasaan masyarakat Indonesia memakai kantong plastik yang didapat secara gratis sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan perhitungan, setiap orang di Indonesia menggunakan sekitar 700 tas plastik per tahun atau kira-kira 2 kantong plastik dalam sehari. Ironisnya, banyak dari sampah kantong plastik tersebut tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang dapat didaur ulang. Berikut ini adalah
dampak sampah plastik terhadap lingkungan. 1. Racun dari partikel plastik ketika masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai seperti cacing. 2. PCB atau polychlorinated biphenyl tidak dapat terurai walau termakan oleh binatang dan menjadi pembunuh berantai sesuai urutan rantai makanan. 3. Kantong plastik dapat mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah. 4. Kantong plastik dapat mengganggu kesuburan tanah karena dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah. 5. Hewan laut seperti lumba-lumba, penyu, dan anjing laut menganggap plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. 6. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tidak dapat hancur dan akan meracuni hewan lain. 7. Pembuangan sampah plastik di sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan menyumbat aliran sungai yang menyebabkan banjir. Jadi banyak sekali ya dampak plastik terhadap kehidupan. Mari kita kurangi penggunaan plastik di dalam keseharian kita. Untuk latihan bisa anak-anak lihat di halaman 116. Di sini ada 6 gambar. Ada 6 gambar ya. Nah, tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar-gambar tersebut. Jelaskan penyebab dari bencana-bencana tersebut. Di sini ada banjir, terus gunung meletus. Yang 3 ini ada tanah longsor. 4 ini kena wabah penyakit. Terus yang kelima ikan-ikannya pada mati, dan keenam itu tanahnya kekeringan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, silakan anak-anak tuliskan penyebabnya ya, dan kerjakan di buku tulis yang warna merah. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.